Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Desi Suryani akan membimbing kalian dalam mengikuti layanan bimbingan klasikal dengan tema manajemen waktu belajar. Oke, sebelumnya selamat pagi anak-anak. Sudahkah kalian dapat memanajemen waktu belajar dengan baik? Oke, sebelum lebih jauh lagi, saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya melihat video ini untuk memberikan bimbingan terhadap kalian. Dan setelah kalian melihat video ini, saya berharap kalian mampu menerapkan dan mampu mengaktualisasikan diri dengan baik. Oke, langsung saja selanjutnya. Topik pembahasan kita hari ini yang pertama ada manajemen waktu, yang kedua ada belajar, yang ketiga pentingnya manajemen waktu, yang keempat cara mengelola waktu, dan yang terakhir ada surprise atau penugasan. Oke, langsung saja. Pengertian manajemen waktu. Manajemen waktu adalah proses pengendalian waktu berdasarkan suatu rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan telah dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang kemudian harus dilakukan dalam prosesnya agar maksimal. Maksudnya apa sih manajemen waktu itu? Jadi, manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Nah, maksudnya apa? Manajemen waktu adalah cara kalian yang dapat kalian lakukan untuk menyeimbangkan waktu Anda atau kalian untuk kegiatan belajar atau bekerja, bersenang-senang atau bersantai, dan beristirahat secara efektif. Di sini tanpa disadari, setiap saat kalian sesungguhnya telah membuat beberapa keputusan terkait manajemen waktu. Misalnya, ketika anak-anak semua memutuskan kapan ke sekolah, kapan mengerjakan tugas, kapan berolahraga, beribadah, dan lain sebagainya. Semua keputusan ini berperan penting di dalam penyusunan strategi manajemen waktu anak-anak semua. Oke, selanjutnya pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dalam lingkungan. Jadi, manajemen waktu belajar adalah kemampuan atau keterampilan mengelola waktu belajar yang efektif dan efisien sehingga kita bisa mengetahui manfaat dan tercapainya tujuan belajar yang maksimal. Oke, sampai sini paham ya anak-anak semua? Selanjutnya, pentingnya manajemen waktu. Alasan mengapa sih manajemen waktu itu penting? Yang pertama, manajemen waktu membuat kita untuk bekerja lebih efektif dengan skala prioritas. Dari manajemen waktu, kita bisa mengukur waktu-waktu yang dapat kita lakukan apapun itu. Apabila kita sudah memanajemen waktu diri kita sendiri, pasti kita mampu mengelola apapun yang kita lakukan pada hari itu juga. Oke, selanjutnya ada manajemen waktu menjauhkan kita dari stres. Kita dapat mengontrol setiap tugas dan
tenggang waktunya. Oke, maksudnya apa dari sini? Apabila kita sudah memanage diri kita, membagi waktu diri kita dari mulai pagi kita bangun hingga mulai kita tertidur lagi, pastinya kita sudah terjadwal dan itu bisa menghindari kita dari stres dan tekanan-tekanan tuntutan kehidupan yang lainnya. Oke, selanjutnya manajemen waktu membuat kita lebih produktif, dapat menghindari hambatan dan gangguan yang menghalangi dari tujuan. Oke, dari memanajemen waktu atau memanajemen diri sendiri dengan baik itu dapat membuat kita lebih produktif, dapat menghindari hambatan gangguan yang menghalangi dari tujuan. Maksudnya apa? Apabila kita sudah merencanakannya dengan baik, menjadwalkannya dengan baik, itu bisa berjalan dengan lancar apapun kegiatan yang akan kita lakukan berikutnya, seperti itu. Seperti pagi-pagi kita bangun untuk mengikuti kegiatan virtual meeting yang kemudian kita dilanjutkan dengan kegiatan membantu orang tua, yang kemudian kita lanjutkan untuk merefreshing diri sendiri, seperti itu. Oke, di sini refreshing juga perlu ya untuk sekedar merefresh diri kita dari segala tuntutan yang kita hadapi atau kita lakukan. Oke, selanjutnya. Nah, mengurangi kecenderungan untuk menunda. Biasanya hal yang satu ini yang membuat manusia-manusia di dunia ini susah sekali untuk sukses. Nah, ini apabila kita sudah memanajemen diri kita dari apapun yang kita lakukan, biasanya kita seperti punya alarm untuk diri sendiri. Jam sekian untuk melakukan apa, kemudian selanjutnya untuk melakukan apa, seperti itu. Kuncinya adalah komitmen dan terus dilakukan berkali-kali, seperti itu. Nah, mengatur waktu secara rapi dan efektif bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi berupaya untuk mentaatinya secara konsisten dan persisten. Nah, sebagai anak-anak yang terpelajar, khususnya kalian anak-anak SMP 8 kelas 7, pasti akan memiliki sekian banyak kegiatan dan tantangan baru, peran dan sekaligus tanggung jawab serta prioritas lain yang harus anak-anak lakukan. Nah, semua kegiatan dan tuntutan itu akan selalu bersaing dan merebut waktu perhatian anak-anak semua. Kemudian anak-anak perlu beradaptasi dan menyesuaikan diri agar kebiasaan yang sebelumnya anak-anak jalani di pendidikan menengah pertama ini akan berjalan sesuai apa yang anak-anak harapkan, seperti itu. Nah, bagaimana sih mengelola waktu yang baik? Pengelolaan waktu merupakan suatu keterampilan. Seseorang tidak mungkin memiliki kematangan dalam pengelolaan waktu tanpa terlatih. Latihan memerlukan ketekunan dan kemauan. Maksudnya apa sih? Jadi, memanajemen waktu itu juga butuh berlatih atau butuh kebiasaan, seperti itu. Nah, ini selanjutnya ada tips mengelola waktu belajar. Yang pertama, buat buku agenda jadwal kegiatan harian. Nah, ini merupakan kalender khusus diri sendiri atau catatan khusus, baik secara manual maupun elektronik. Biasanya sih saya dulu menulisnya di lembar kertas dan saya tempelkan di papan dinding saya untuk melihat jadwal sehari-hari, seperti itu. Nah, kemudian tulis semua tanggal, hari, waktu yang berkaitan dengan kegiatan akademik atau tagihan tugas sekolah, seperti itu. Sudah jelas ya. Kemudian tulis semua tanggal hari akademik yang bersifat sosial dan personal. Yang kedua ini kan tentang kegiatan sekolah. Nah, yang ketiga ini kegiatan kalian di luar sekolah, seperti itu. Jadi, selain kalian aktif di sekolah, kalian juga bisa aktif di masyarakat, seperti itu. Kemudian yang keempat ada susun prioritas kegiatan. Susun prioritas kegiatan ini yang dimaksud adalah
waktu belajar. Jadi usahakan setiap hari itu ada waktu yang senggang untuk kalian membuka buku untuk belajar, ditetapkan waktunya agar semua itu dapat semua dapat berjalan dengan lancar seperti itu. Kemudian pastikan jadwal rutin mingguan Anda itu terdiri dari perpaduan yang seimbang. Jadi jangan belajar terus, ya belajar sudah diprioritaskan, tetapi di sini ditekankan apabila tidak seimbang nantinya kalian juga akan stres seperti itu. Kemudian pastikan bahwa Anda mematuhi jadwal rutin mingguan yang Anda susun. Jadi setelah anak-anak semua menyusun jadwal kegiatan, pastikan itu semua terlaksana, jangan hanya ditulis saja seperti itu. Oke, ada surprise untuk kalian, yaitu penugasan. Yang pertama, tuliskan kegiatan sehari-hari dalam waktu 1 minggu setelah kegiatan layanan konseling hari ini. Oke, saya minta kalian membuat jadwal kegiatan kalian sehari-hari selama 1 minggu dimulai dari hari ini. Kemudian buatlah tabel atau gambar dengan tulisan jam dan kemudian urutan hari Senin hingga Minggu di bagian atas. Oke, selanjutnya setelah itu tuliskan kegiatan yang kamu lakukan ketika bangun tidur hingga akan tidur di malam hari. Yang keempat, ada tentukan jam belajar yang pasti di setiap hari. Yang kelima, teruskan hingga kolom hari Minggu. Dan keenam, ada penugasan dikerjakan di lembar, buku gambar ataupun di buku tulis dan dibuat sekreatif mungkin. Yang terakhir ada dikumpulkan pada hari Kamis 19 November 2020 dalam bentuk file foto di Google Classroom. Oke anak-anak semua, saya tunggu tugas kalian. Berikut ada contoh jadwal kegiatan harian. Lihat di 2 gambar tersebut. Ini ada hari dari Senin sampai Minggu dan tulis kegiatan kalian untuk ngapain aja seperti itu ya. Oke, sudah jelas ya, bisa kalian buat sekreatif mungkin ataupun seinspirasi kalian munculkan di dalam lembar kertas tersebut. Oke, sudah selesai anak-anak semua. Ada seutas kata, jika ada sesuatu yang sangat berharga, maka itu adalah waktu. Siapapun orangnya tidak akan bisa mengulang setiap waktu yang sudah terlewatkan. Untuk mencapai segala macam kesempurnaan, memang selalu dibutuhkan proses trial and error. Oleh sebab itu, jika kemarin atau hari ini Anda melakukan kesalahan, carilah kesempatan untuk memperbaikinya. Saya Desi Suryani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.